Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Pak. Oh, oke, let's change ya. Good call, Pak. Good call. Oke, I'm on target. thank you Pak for the great moment. So I think I need, yes Pak. Oh, oke. Foto again ya, oke, thank you. Foto dulu udah, oke. Ada orang yang ambil gambar yang tak betul tadi. Ya. Oke, Pak, did you understand Indonesia Pak? Oke, so mohon izin, I will take some of your presentation. So I will not share a story, I will share a moment. Boleh Pak ya? So before start the second moment, let me introduce myself. My name is Arfi. I'm sales director for IAS Indonesia. Now we have 2 people in Indonesia. So now if you see me, you see 50% of the IAS team in Indonesia. And along the session, we have Mas Gemi from Kompas, Chief Marketing Officer. And then also, udah betul ya, Mas Fumiko, Head of Digital Marketing of HM Sampurna. And then last but not least, Mas Vidi Chandra, Business Partner from Mindshare. Okay, so the topic today is like video quality, drive ROI, and also about brand protection. Now, disclaimer, all the speaker before us always stand up, but now we need permission to sit down because we are not boy band. If 4 people standing, we not waste life, so we prefer to sit down. And then the second disclaimer is, are you okay if we doing in mixed bahasa and English ya, bahasa Jaksel ya? Okay, to express. So Pak, the moment. So looking at the media quality, and when now people starting to doing digital campaign via programmatic, yeah. So how many of you already running programmatic? Yes or no? Okay, mostly already running programmatic. So my friend said to me that programmatic itu similar like driving a car. I said, how come? Okay, this is the question, Arfi. When you driving a car, are you using a safety belt or no? Yes. Yes. Okay. When you driving a car, are you using tools like maps? Yes. Yes or no? Yeah. And then, are you using some social media to make sure that the condition of the road, is it traffic jam or not? Yes? No? Okay. Mostly yes. And then, when you're driving, you know what will be your finish line. You know exactly the journey you have to plan, and then you drive. Now, Arfi, that's similar with programmatic buying. Because when programmatic, you know exactly what your KPI, you know your plan, you know the budget, you seem to know what to do, but suddenly in the real campaign, something happened. Oh yeah, something happened. You don't know where your ads appear. Kamu nggak tahu ads-nya akan tayang di mana. Apakah yang melihat itu manusia atau robot atau bot ya, atau iklannya itu tayang atau enggak gitu kan ya. So because it's cukup kompleks. That's why you need tools, third party technology to help you achieve those kind of objective. So I think, oh yeah, similar ya. Tapi he said also, especially driving in Jakarta because it's dangerous. That's why you need this brand safety to make sure that when you're driving, you will be arriving at the same time at duration and then safely at the finish line. So that's the moment of my friend about the programmatic and then the driving. So now kita start dengan pertanyaan kali ya, langsung ke teman-teman. Within the makroekonomi.
Makroekonomi, kita ada teman-teman dari publisher, ada advertiser, Mas Miko, ada agency dari Mas Chandra. Makroekonomi, kita akan lihat ada banyak kejadian kompleks, cukup kompleks kayak pandemi, situasi geopolitik, gitu kan ya. Apalagi tahun depan we can have election, political years, di mana itu akan mempengaruhi kualitas konten, banyaknya konten yang diproduksi, dan at the same time ya advertiser still to make sure that the KPI, the ROI still the same, still achieving. So more challenge, more issue, more complex situation, but business have to be still ongoing. Nah mungkin Mas siapa dulu nih? Mas Miko kali ya? Mas Miko, gimana nih Mas overcome untuk itu Mas antara challenge yang tadi kompleks itu dari mulai berita yang seru, positif, negatif, apalagi sekarang juga ada berita-berita tentang yang menarik ya gitu kan ya. Tapi at the same time ROI itu juga penting nih Mas. Oke, makasih Pak Sarvi. Jadi kalau kita lihat the only thing that is constant itu kan change ya. Jadi sebenarnya pandemi atau segala macamnya itu juga salah satu reality yang harus kita face. Mungkin yang perlu kita lihat adalah kita go back dulu lah dengan segala macam situasi ini. Sebenarnya impactnya terhadap konsumen itu seperti apa sih? Apakah ada shifting behavior terhadap bagaimana mereka melihat brand, bagaimana mereka they consume the brand, bagaimana they purchase the brand gitu kan ya. Baru dari situ kan akan kelihatan gitu brand atau portfolio kita tuh sudah ada atau belum gitu untuk mengadres dinamika ini. Baru dari situ kita turunin lagi terhadap apa opportunity-nya atau problem atau challenges-nya. Nah dari situ baru akan kita lihat dari masing-masing brand atau produk itu sebenarnya stage apa sih yang harus di-solve, apakah stage masalah awareness atau acquisition atau retention. Dan dari situ baru kan kita akan goes to measurement atau metrik yang sesuai dengan objektif tadi gitu. Apakah masalah awareness atau masalah retention atau masalah acquisitions. Dan dari situ baru kita lihat bagaimana kita menghitung ROI. Karena masing-masing itu pasti punya ROI atau target yang berbeda-beda gitu. Okay. Dan cara pengukurannya pun itu pasti akan berbeda-beda. Yang ada yang kuantitatif, ada yang mungkin harus melibatkan offline research. Dan ada juga yang sifatnya itu lebih indirect gitu ya. Saya kasih contoh misalkan kalau paid mungkin kalau kita lihat ukur langsung bisa jadi di leads atau di acquisition itu mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi bisa jadi paid dengan teknologi yang kita punya gitu kan. Kita bisa ngeliat sebenarnya indirect contribution berdasarkan atribusi terhadap search traffic atau direct traffic atau referral traffic atau any other traffic itu seperti apa. Jadi kita harus melihat cukup holistic based on objective of the campaign based on the problem or the opportunity dari brand dan portfolio menghadapi dinamika di luar sana. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi nggak hanya dilihat ujungnya aja tapi the whole matrix ya Mas ya. Gitu kan ya. Dan measurement juga dia sebutkan ya. Nah kalau Mas Chandra mungkin. Dari sisi agensi ini kan berarti kan kalau Mas Miko tadi dari Sampurna ya, Tobacco kategori. Nah Mas Chandra ini kan main share nih, pegang banyak brand nih. Gimana Mas? Kayaknya apa ya, common mistake yang sering saya alami dulu-dulu adalah ketika kita ngejalanin campaign atau bahkan klien datang ke kita untuk jalanin campaign tapi bentuknya instruksi gitu. Kita mau ngejalanin campaign sosial, kita mau ada di website ini segala macam tanpa kita tahu konteksnya gitu loh. So what's actually business case-nya tadi sebenarnya marketing objektifnya apa? Baru kita desain channelnya apa. Nah, balik lagi ke masalah ROI tadi, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong ROI kayaknya terlalu sempit kalau akhirnya dihubunginnya $1 sama dengan berapa gitu loh. Jadi ada juga metrik-metrik yang tadi Mas Miko bilang, sesuatu yang mungkin melibatkan offline research yang biasanya bentuknya impact atau outcome gitu. Kadang kita ngeliat cuma matriksnya matriks media doang, matriks quality yang akan kita bahas, tapi sebenarnya penting juga ngeliat matriks outcome atau impact gitu. Nah ROI itu mungkin sebagian kecil aja dari impact ya, cuman ada juga brand-brand matrix juga. Kalau misalnya kita ngeliat
ROI doang nanti akhirnya kita nggak bisa ngebangun brand secara jangka panjang gitu, akhirnya jangka pendek aja gitu. Sebenarnya tadi sih yang penting kita understand dulu objektifnya apa, understanding the business, baru kita design the strategy gitu. Kadang kita datang cuman mau pasang di sini dong gitu. Karena itu kayaknya common mistake-nya ya, kalau misalnya ada kejadian kayak gitu mungkin kita harus bisa men-challenge satu sama lain why-nya gitu loh. Oke, sebelum ke Mas Gemi, tadi kan Mas Miko bilang tentang measurement and metrics ya. Ini berhubungan dengan third party cookies nih Mas. Nah cookies ini kan sebenarnya kalau beberapa teman itu bilang they use third party cookies not just for audience but also for measurement nih. Nah ini gimana nih menurut Mas Miko, apalagi beberapa browser bilang bahwa the third party cookies definition itu kan dimundurin lagi nih setahun lagi 2024. So tentang third party cookies apa sih kegunaannya sih kalau buat brand, dan nanti what should we prepare Mas? Apa yang harus disiapkan nih menghadapi 2024? Sebenarnya harusnya bukan what should we prepare, sebenarnya harusnya we should already prepare gitu kan ya. Prepare ya. Karena gini, sebenarnya aku coba simplifikasi aja ya ketika kita ngomongin third party cookies. Biasa itu kan dipakai untuk ngomongin targeting, retargeting ya, itu yang pertama. Nah dari sini kan sebenarnya tadi juga udah dibahas di beberapa sesi sebelumnya, kita ngomongin first party data yang harus enrich mungkin dengan third party data yang nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Chandra bagaimana itu dipakai untuk kontekstual, storytelling, content optimization yang lebih automated, etc. Menurut aku itu sih hal yang harus kita lakukan. Makanya kalau di tempat kita kita udah membangun consumer data platform yang sebenarnya itu udah mengambil data baik itu non PII atau PII data, source-nya dari online dan offline, dan juga data-data lain yang kita pikir itu penting untuk kita pakai, bahkan itu juga ambil dari offline research gitu, yang bagaimana dari hasil offline itu kita punya proxy data yang bisa kita jadikan digital reference-nya atau digital metric-nya. Nah yang kedua, ini adalah ngomongin tadi seperti Mas Arfi bilang, ngomongin masalah measurement gitu kan ya. Measurement Mas ya. Nah ini menurut saya sebenarnya ini yang mumpung lagi pada di sini semuanya, because all of you is actually the key stakeholders yang juga responsible for the digital understanding, growth and literacy in Indonesia. Ya kita harus sama-sama nentuin gitu kan ya. Karena nggak mungkin lah satu publisher A mengukur pakai ukuran A dengan teknologi A, platform B pakai measurement B, teknologi B gitu kan ya. Kalau masang di satu platform, masang di satu publisher, ya I can get that information gitu. But kalau if I have a campaign that across platform, across publishers, how should I get it? The numbers. Menurut saya ini yang harus kita sepakati sama-sama di industri di Indonesia. Mungkin ini juga pancingan buat Bu Shanti ya. For your next session, how we can discuss about this one, the whole stakeholders ya. Everyone we can have the same standard for Indonesia at least. Ya, kalau boleh nambahin Mas ya. Ya, monggo Mas. Buat saya, I think for me it's a bit irony. When we are as a digital, we embrace about blockchain, which is part of the democratization of the data. But in some part of what we do, we work in silo. I think we should agree as a group on how we can face this cookieless third-party cookieless environment. Ajak juga Mas Gemi ntar ya, dari IDA juga kan. Ngomongin ini bareng-bareng. Sama Santi. Sama Santi. Oke, thank you Mas. Next question kan, nah ini gilirannya Mas Gemi nih. Mas Gemi, soal konten, kita udah bahas bilang tadi beberapa konten next year will be interesting. Nah kira-kira antara konten dan user, hubungannya itu seperti apa sih Mas? Apakah dari publisher akan ya create konten sebanyak-banyaknya, terus berharap nanti akan datang audiens sebanyak-banyaknya, or you have strategy to deliver the right content for the right audience, ya? Atau cari audiens dulu nih, baru di-serve kontennya. Nah ini mungkin hubungannya dengan kontekstual, nggak hanya kontekstual ads ke ini ya, ke user, tapi kontekstual antara konten dengan usernya itu Mas. Ya, pertanyaan yang kompleks kalau buat publisher. Gitu ya? Karena publisher itu serving
dua customer, pembacanya sama partner kliennya. Nah kalau ngomongin delivering content to the right audience, ngomongin delivering itu artinya bisa macam-macam. Jadi kalau buat kami delivering content to the right audience adalah gini, media itu ada dua hal yang harus diperhatikan oleh media, terutama media news yang berbasis jurnalisme. Satu, mendeliver konten yang penting untuk diketahui, dan itu biasanya nggak populer. Konten penting nggak populer. Nggak populer. Ya, berita yang penting. Contohnya, misalnya ada krisis pangan hari kemarin, krisis pangan. Mana aja yang baca krisis pangan itu ya, ngomongin beras, ngomongin tepung. Mana ada yang baca? Ada yang baca. Kecil ya views-nya. Akademis baca, orang-orang pemerintah baca, tapi most of Indonesian mungkin nggak terlalu peduli. Tapi kita juga harus serve apa yang dimaui oleh orang Indonesia. Based on data yang dimaui orang Indonesia itu hal-hal simple yang remeh-temeh lah ya. Entertainment gitu. Kalaupun ada berita politik itu the gossip side, not the gossip side, the entertainment side of the politics. Apa yang trending, dan itu semuanya di drive oleh karena media, terutama media online di Indonesia punya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap platform global untuk discoverability medianya. Jadi tren konten pun di drive oleh mekanisme tersebut. Jadi apa yang ngetrend di Google Search, apa yang ngetrend di sosial media, di Facebook, itu yang demand dari marketnya. Dan kita ada one of our content creator yang harus serving itu juga. Jadi ada dua, ada yang serving buat this is important, you have to understand, you have to know. Ada yang satu lagi, this is what you want, itu yang populer, itu yang biasanya ngedrive page view, malahan yang kedua itu. Nah jadi buat kami serving right content to the right audience itu ada dua yang harus kita jaga balance-nya, yaitu tadi yang data driven, di mana kita ngelihat tren, kita ngelihat keywords, kita ngelihat macam-macam gitu. Jadi itu real time kita cek, tiap jurnalis punya screen masing-masing, keywordsnya apa, artikelnya dibaca berapa orang, harus ganti headlines kan. Jadi sekarang jurnalis juga harus bisa baca data ya Mas ya? Yes, jadi tiap editor di kantor tuh dia punya screen real time yang memperlihatkan how not popularity, berapa orang yang baca konten yang mereka publish setiap hari, dan itu harus dioptimisasi, harus ganti judul kah, harus dilengkapi ceritanya dan lain-lain, dan itu sangat data driven. Tapi most of those contents itu konten yang sifatnya popular base gitu ya. Misalnya sekarang ya kasus itulah ya, kasus yang lagi rame ya, itu surfing. Pesulap merah kan maksudnya? Ya benar. Pesulap merah sama dukun. Itu yang terjadi di media sebenarnya. Jadi sangat kontekstual, sangat ada yang hard news, ada yang breaking news. Ada juga yang yang sifatnya evergreen gitu. Evergreen itu juga kita produce, tapi yang pasti kalau media company data driven itu pasti ngelihatnya itu apa yang dimau orang dan itu yang di serve. Tapi most likely itu berita-berita yang trending gitu ya. Trending, terutama trending di sosial media. Dan itu biasanya bertentangan dengan tugas jurnalismenya, di mana tugas jurnalisme kan memberitakan apa yang penting, menginformasikan apa yang penting, dan itulah dinamikanya publisher saat ini, terutama yang news based media. Jadi data driven itu menjadi backbone sekarang jurnalis, terus menyeimbangkan antara populer dan penting ini Mas ya. Populer dan jadi kita harus tetap jaga itu, tetap ada yang penting, yang populer juga, tetap ada karena bisnis modelnya kayak gitu, itu yang bikin kita sustain, tapi yang penting-penting juga harus kita serve ke depan. Nah berarti kan dengan jumlah variasi konten yang diproduksi itu kan banyak banget nih ya. Jadi mungkin ke Mas Chandra, melihat semakin variatifnya konten, di sisi lain in terms of brand safety gitu kan ya, ada konten-konten yang mungkin tidak cocok untuk brandnya. Nah itu
kira-kira menurut pandangan Mas Chandra nih sebagai agensi, gimana nih cari balance-nya antara brand safety, berarti kan harus ada filter-filter yang harus di-avoid, sama at the other side butuh reach. Make sure the campaigns running as planned. Ya. Jadi kayak ngegas tapi ngerem nih. Iya. Gimana Mas? Pertama-tama sih mungkin kita harus align dulu sama kliennya ya. How do we define safety? Gitu karena ya kan. Itu gimana Mas? Karena brand safety itu harus didefine masing-masing nih sebenarnya nih brand-brandnya Mas Miko nih. Pasti beda definisi safety-nya sama brand let's say consumer goods misalnya gitu ya. Jadi kita harus define dulu tuh karena gak bisa pakai tick default aja gitu. Itu pasti beda banget gitu. Contoh lain misalnya produk kontrasepsi gitu. Udah pasti beda lagi. Produk alkohol beda lagi gitu. Jadi kita harus align dulu nih sama kliennya. Kira-kira how do we define safety gitu. Itu diajak nggak si publisher itu biasanya kalau udah align? Enggak sih. Nggak diajak. Jadi align dulu sama kliennya nih. Karena kan kita harus understand the business. Hence kira-kira konteks apa yang cocok, konteks apa yang definitely nggak cocok gitu. Okay. Jadi bisa jadi beda-beda. Nah, how do we find balance between seberapa strict kita mau dibanding sama reach-nya. Jadi untuk ngakalinnya pertama juga biasanya sih nggak bisa langsung jadi gitu ya. Kita harus test and learn juga gitu. Nanti biasanya di agency ada programmatic experts-nya juga akan ngasih proposal balance gitu. Makanya salah satu caranya adalah memperkaya supply juga gitu. Oh, oke. Supply-nya dibanyakin, terus cari supply-supply yang open sama itu tadi brand safety teknologi gitu. Mereka juga harus harus plug in gitu ya. Jadi di stage ini udah bisa ngobrol sama publisher ya? Benar gitu. Okay. Misalnya Kompas kan pasti kan gitu. Jadi Kompas dan media-media lainnya yang open sama verification gitu. Nah inilah publisher-publisher yang bisa dipercaya gitu. Jadi karena ada beberapa publisher atau supply yang secara teknis belum memungkinkan, belum mau buka atau emang dia nggak mau buka gitu. Jadi hal-hal yang ini yang patut dicurigai. Tentu juga masih banyak kok supply options di luar sana gitu. Itu biasanya berapa lama Mas untuk tadi ngetes dulu sebelum dapat formulanya itu? Biasanya kalau di agensi saya sih pasti udah ada kayak track recordnya masing-masing publishers ya gitu. Dari tech company juga pasti udah ada kayak benchmarknya masing-masing. Mana yang bisa dipakai, mana yang harus dites gitu. Jadi nggak mungkin dari 100% budget itu langsung dihabisin ke satu tempat. Ya pasti ada kayak berapa persennya yang dicoba untuk new supply atau untested supply gitu. Nah itu yang akan nanti ada reportnya should we continue or should we review, should we change or something like that gitu. Jadi biasanya keunggulannya untuk kerja sama digital agency yang sudah banyak campaign-nya sih pasti mereka punya track recordnya masing-masing itu gitu. Oke. Terus tapi boleh. kalau boleh komen ya. Iya. Tapi memang menurut saya kan nggak ada standar yang pasti untuk brand safety. Iya. I understand there is a fundamental fundamental screening kayak violence gitu ya, hate speech. Okay, I understand that. Tapi ini kalau di publisher, tiap brand beda-beda. Ada yang listnya 150 kayak tempatnya ada yang listnya cuma 50 gitu. Ini nggak boleh, ini yang screen. Ada yang cuek aja gitu ya. Yang cuek juga masih ada teman-teman, brand-brand yang cuek gitu. So, apakah kita perlu standar itu? Karena menurut saya dari sisi publisher, kadang-kadang standar screening untuk brand safety itu makin detail, makin aneh, dan maksudnya gini, is it really for the purpose of your brand safety gitu ya? Konten-konten ini nggak boleh ada iklannya dan lain sebagainya, dan itu pun jadinya itu performance-nya jadi susah di achieve karena reach-nya itu yang jadi shrinking. Nah itu mungkin yang harus kita kayaknya yang udah pasti nggak boleh adalah yang dilarang sama hukum, misalnya judi gitu. Kalau sekarang kan udah banyak nih, itu pasti. Cuman yang lainnya mungkin perlu misalnya gini deh, hate speech, let's say. Ya, hate speech pasti ada yang bilang, aduh kayaknya enggak deh nih. Tapi coba kalau, maaf nih saya lagi mode agak kreatif-kreatif dikit. Kalau brandnya Mas Miko yang suka nyeleneh-nyeleneh itu, bisa jadi loh dimasukin. Jadi kita bisa ngomentarin hate speech gitu. Benar, bisa jadi. Jadi tapi nggak tahu ya, ini kan
ide aja gitu. Jadi what I'm saying, kalau selama nggak dilanggar hukum, coba aja di-align dulu sama campaign-nya, sama brand-nya. Karena volume hate speech bakal banyak loh. Are we going to lose that opportunity? Apalagi kalau emang nggak, ya. Iya. Jadi gini, 2023 politik supply akan banyak, demand dan supply akan banyak. Are we going to restrict that? Nah, Gitu. Are we going to lose that much of opportunity of not being able to masuk ke politik gitu? Karena kan dari sisi publisher pasti akan banyak berita tentang itu ya, politik segala macam. Nggak bakal bisa dihindari. Iya, di mana user juga tertarik membacanya Mas ya. Benar. Itu pasti naiknya signifikan. Signifikan. Mulai tahun ini sampai 2024 itu konten politik itu signifikan dan menurut saya ya gini, karena pada faktanya setiap terjadi krisis atau setiap terjadi setiap kurang gede ya, setiap terjadi krisis default industri kita adalah wait and see. Right? Karena kayak misalnya krisis finance atau pandemi karena unprecedented ya, gitu. Kemarin pandemi itu. Wait and see. Nggak mau, gini, wait and see itu dalam arti mereka stop gitu. Karena kan kalau terjadi krisis, apalagi hubungan sama financial yang pertama kali di cut budget marketing. Jadi pasti tempat saya yang paling cepat turun revenue-nya itu pasti publisher karena jadi semua budget agency dulu kena baru ke publisher. Agency dulu terus publisher langsung di hold. Nah, tapi contohnya pada kasus waktu pandemi tahun 2020 itu brand pada nggak mau ada di berita pandemi. Semua berita pandemi nggak boleh ada iklannya, semua di stop. Tapi di 6 bulan kemudian itu berubah gitu. Tiba-tiba banyak sekali brand yang pengen masuk ke berita-berita pandemi karena memang it's a rising topic gitu. Tentang kesehatan, tentang bagaimana hidup di rumah dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sadar bahwa hey, this is not a dangerous topic gitu. This is reality gitu ya. Dan brand nggak boleh detach sama reality. Begitupun politik. Politik is real. Kok di itu? Waduh. Disensor gue. Ya itu brand safety. Bill Gates gitu Politik is reality gitu ya. Gak bisa teman-teman detach dengan politik karena we are democratic country. Politik is there gitu at least every 5 years. Dan sekarang lebih panjang gitu. 3 tahun sebelum election bahkan udah ramai politik. Saya baru aja ngobrol dengan Bang Roy itu di depan, ada Bang Roy yang di sini. So politik issue atau political content itu sebenarnya bukan the challenge of the platform, bukan challenge of media ya in the context of advertising, tapi itu challenge kreatif kalau menurut saya. Karena politik is reality, you cannot detach with reality, so it's a creative challenge. Yang harus di-challenge adalah kreatifnya. Bagaimana advertiser itu menemukan konteks. Tadi kita belajar banyak dari Pak Barat bagaimana advertiser menemukan konteks dan membuat story yang relevan dengan realitas tersebut. So I don't think politik, kalau ada hate speech, gue setuju. Hate speech itu enggak. Tapi kan media-media gede kayak media-media yang terverifikasi oleh Dewan Pers, kayak Kompas atau Tempo atau Detik atau dan lain-lain lah teman-teman media. Itu kemungkinannya kecil sekali ada konten yang hate speech. Tapi di luar itu berita-berita politik, si ini calon itu, is it really a brand safe issue gitu ya? Kan mestinya itu creative challenge gitu. Jadi creative agency-nya yang di-challenge dong. Jangan medianya yang disalahin, creative agency-nya yang di-challenge gitu. Lu bisa gak sih bikin konten yang relevan sama politik? Di sini gak ada kreatif. It happens in the US, right? And it works itu Nike. Masa di sini nggak bisa? Katanya orang Indonesia kreatif. Mungkin Mas Miko itu Mas Miko. Kadang kliennya juga yang nggak berani Mas Miko. Gimana nggak berani? Emang salah satu brand gue kurang. Iya benar. Ya paling rame kalau ini ya. Kalau politik paling rame ini.
Ya tapi gini ya, kalau kita ngomongin brand safety, itu kan sebenarnya apa sih impact-nya gitu kan ya. Itu kan pasti akan berhubungan dengan brand reputations dan mungkin juga terhadap brand power yang akhirnya juga bisa jadi naik lagi terhadap corporate reputation juga gitu kan ya. Dan gue setuju sama Mas Chandra tadi bahwa tiap brand itu pasti punya kriteria tertentu gitu kan ya. Apa yang pengen diasosiasikan atau enggak. Apalagi kalau di tempat saya gitu kan ya sebagai apa namanya dengan produk kita itu sebenarnya udah embedded banget gitu. Apa namanya mengenai brand safety itu karena we always want to do a marketing in a responsible way gitu. Dan itu nggak cuma masalah konten toh gitu. Even dari di awal pun dari mulai platform segala macam itu udah ke-assess gitu. Platform itu cuma masalah di ujungnya aja gitu. Nah, membaca tadi seperti yang Mas Gemi bilang, ya sebenarnya itu I agree gitu. Ini adalah creative exercise gitu. Bagaimana caranya apa namanya within the context yang tadi brand safety definition masing-masing brand kita bagaimana memanfaatkan momen ya tadi kalau ngomongin storytelling. Pak Barat bilang tadi ya momen. Karena gini apa namanya sama lah kayak teori mungkin customer care gitu kan ya. How you make negative input to become positive experience. Right. Sama aja ini kan sebenarnya bagaimana apa namanya mungkin ada berita-berita yang mungkin ini kayaknya Indonesia berat banget sih, gelap banget ini ribut mulai segala macam tapi how we make that in a positive way gitu kan. Yes. Ya, menarik Mas. Ini kayaknya waktu kita sudah tinggal sedikit, mungkin last question ya. Atau mau ngomong lagi enggak? Udah habis pertanyaannya. Kira-kira ini sih tren 2023 nih, mungkin nggak ada whole 2024 ya, mungkin 2023 di awal-awal lah. Kira-kira apa sih tren yang bisa dilihat saat ini buat ke depan yang membuat kita bisa siap-siap untuk tahun depan? Tadi yang tadi Mas Gemi bilang kontennya makin banyak, variatif, ya plus minus sentimennya, tapi it should not reduce our budget ya, because we have creativity, we have overcome the situation, at the same time bisnis harus jalan, ROI dan the whole brand safety-nya sudah harus dijagain gitu. Mungkin siapa dulu, Mas Miko dulu. Yang punya brand dulu. Jadi gini, aku mungkin setback sendiri dikit ya. Kita ini kan sekarang hidup di digital era dan ini adalah eranya underdog. Impact dari era underdog itu apa? Competition landscape-nya itu flat, gitu kan ya. Jadi our competitor itu bukan lagi our usual competitor yang sama-sama giant corporations, enggak gitu kan ya. Kenapa? Karena building brand itu sekarang jauh lebih gampang daripada zaman dulu. Yang mungkin butuh duit banyak gitu, harus invest di TV, harus invest di Home segala macam. Sekarang ini jauh banget dan jauh lebih cepat gitu kan ya. Soalnya dari pagi ya, yang Hasora bilang ya, it's sambal ya. Ya. Terus apa namanya distribution juga gampang banget gitu kan. Dulu mungkin susah harus nego ke beberapa apa namanya toko-toko langsung atau lewat chain store yang mungkin cukup mahal gitu. Sekarang taruh di marketplace, taruh di quick commerce, distribusinya bisa langsung nasional gitu kan ya. Nah itu kan berarti mungkin kita berpikiran oke lah ini mungkin karena apa namanya yang baru-baru ini cuma dengan capacity cuma 0,1-0,2% grogoti market share kita. But think about it, if there is hundreds of them bisa jadi 10%, 15% market share itu yang digrogotin gitu kan. Dan itu nggak akan stop. Jadi the biggest challenge adalah for the established company is always how you always have the underdog mentality already, even you already on top gitu kan. Underdog mentality. Nah untuk underdog mentality itu mau nggak mau you have to be familiar with ambiguity gitu kan ya. Dan ambiguity di dunia digital itu cukup banyak, cukup sering gitu karena teknologinya berkembang amat sangat pesat gitu. Mau nggak mau gitu kan. Yang itu juga akhirnya ya kita ngomongin lah mau blockchain, crypto, NFT, bla 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 segala macam. Cuman di konteks pembicaraan kita ya tadi 3 hal aja yang udah kita bahas gitu kan ya, ngomongin masalah cookieless. Kita udah ngomongin masalah tadi soal gimana measurementnya yang nanti ya serahin Mas Gemi aja lah sama teman-teman gitu kan. Terus kita ngomongin masalah first party data, third party data segala macam. Nggak cuman bikin platform data consumer data platform, tapi
di masing-masing company kita punya nggak data governance yang proper gitu kan ya, to ensure bahwa data privacy-nya ada, prosesnya benar dan outputnya tuh actionable gitu kan ya. Yang kedua, dengan tahun politik segala macam, kita ngomongin brand safety, balik lagi ini masalah supply and definitions dari masing-masing brand mengenai safety itu apa gitu, dan memanfaatkan momentum. Mungkin yang ketiga, karena saya juga manage TV komersial, yang menarik itu adalah analog switch off TV. Itu gimana caranya kita mereview our omni channel strategy dan bagaimana analog switch off TV itu impact terhadap digital gitu kan ya. Dan mungkin nanti Mas Gemi bisa jelasin apa itu menaikkan 5G penetration, dan dengan 5G penetration format-format yang tertentu akan terakselerasi. Jadi kurang lebih seperti itulah Mas Arvin. Thank you. Untuk analog TV kayaknya Bu Shanti itu lebih your next ini ya topik ya. Analog switch off ya. Oke, Mas Chandra mungkin? Ya, kita udah bahas tadi ya cookieless, nih kita dikasih nafas mulu kayaknya. Tapi kalau tadi kata Mas Miko kita harusnya udah prepare, ya emang trennya makin banyak untuk awareness untuk mulai strengthen first party data gitu ya. Karena apalah artinya kita bikin bisnis kalau kita nggak kenal langsung sama konsumennya gitu. Kalau kita buka warung kan kalau ada langganan terus kayaknya kita bisa deket secara personal. Nah bayangin konteksnya digital gitu loh. Kita tahu sama orang-orang yang kita datang tempat kita. Kedua, kayaknya advertiser juga akan lebih aware untuk lebih personalize sama konsumennya gitu. Personalize tuh bukan cuman, ya tadi bisa jadi momen konteksnya gitu, bisa jadi juga pakai teknologi. Bayangin nih kalau misalnya yang tahu Dynamic Creative Optimization atau DCO, itu udah bisa ada di TV dengan adanya analog switch off atau DCO di TV. DCO di TV. Wow. Keren gak? Ya, yeah, it's not that far away loh, I know. Udah jalan. Terus tadi teknologi memungkinkan kita ngelakuin semuanya secara digital gitu. Ada aplikasi-aplikasi macam-macam, sama tadi yang berhubungan sama marketing juga. Bagaimana teknologi ini bisa ngebantu distribusi sebenarnya. Itu kan salah satu contoh aplikasi aja di marketing gitu. Terus ya itu mungkin berhubungan sama TV digital tadi, orang kayaknya udah mulai nih shifting dari TV statis jadi VOD-nya lebih banyak gitu. Makanya banyak platform-platform yang menawarkan konten VOD, akhirnya orang mulai bergeser. Datanya bilang bahwa orang-orang nonton di platform VOD, nontonnya sinetron juga, sinetron yang ada di TV gitu. Jadi at their convenience aja sebenarnya gitu. Gitu sih. Ini semua tren-trennya bisa next topic ini. Mungkin Mas Gemi terakhir. Ya. Itu ada apa namanya timer? Timer, oke. 11:10, oke. Kalau saya mungkin sejak 5 tahun lalu udah nggak percaya lagi tren yang tren 2010, tren 2020. Kenapa? Karena yang harus kita lihat adalah perubahan yang sustain. Yang harus kita lihat apakah perubahan itu akan sustain. Is that change is going to sustain gitu dan significantly impact your business. Seperti cookieless internet itu signifikan. Behavior mengkonsumsi konten dari yang tadinya text based ke video based itu signifikan banget. Terus ya cookieless itu ngedorong first party data di brand maupun di media untuk lebih baik mengelola first party data dan comply dengan undang-undang gitu, GDPR gitu, undang-undang lokal dan lain sebagainya. Itu juga akan merubah landscape bagaimana kita menjalankan programmatic ads ke depannya. Pentingnya API tiap data manajemen itu jadinya nanti akan menentukan apakah kita mampu mengelola periklanan digital seperti sewaktu ada cookies atau enggak. Oke. Jadi perubahan-perubahan yang sifatnya akan sustain itu pasti kita yang harus perhatikan. Tapi kalau tren-tren keren-kerenan doang, I don't think it will sustain ya. Oke, sekarang apa gitu ya? Suka banyak kan ya tren 6 bulan ke depan. Itu dinamika market. Kalau ya kita cukup direspon dengan agile aja.
Kalau itu works buat kita ya jalanin, kalau enggak ya fokus on the matters, itu perubahan yang signifikan. Kayak tadi, jadi tadi kukilas setuju dari teks ke video itu gede banget. Kita berasa kalau di publisher bagaimana? Teks ke video Mas ya? Yes. It's Jadi happening already. orang mengkonsumsi konten berbasis teks itu turun dan semuanya pindah ke video base. Itu signifikan, itu terjadi sekarang. Terus yang tadi ASO, kalau ASO terjadi frekuensi untuk 5G jadi lebih besar di Indonesia. Kalau 5G-nya udah di ASO-nya, kalau analog TV-nya udah stop, 5G membesar, berarti distribusi internet berkecepatan tinggi akan lebih merata di seluruh Indonesia. Artinya tadi ya, digabungkan dengan tren video, OTT akan tumbuh lebih besar, VOD, platform video akan tumbuh, terus platform-platform yang membutuhkan frekuensi high speed internet itu akan tumbuh lebih pesat lagi. Once it happen gitu. Seperti Web3 misalnya, Web3 blockchain itu juga akan tumbuh. Saya gitu. Ditambah tadi yang Mas Chandra bilang ya, DCO untuk digital TV itu ya. Ya, jadi itu ya. kan ketika analognya ditutup, ada surplus frekuensi. Surplus frekuensi ya. Di Indonesia ada surplus frekuensi, dan surplus frekuensi itu akan dipakai oleh 5G. Itu janjinya Kominfo. Oke, mungkin itu dari kami semua diskusinya, semoga menarik. Dan ini ada report dari IAS tentang Media Quality Report untuk tahun ini, baru rilis Maret kemarin. Silakan di scan QR-nya untuk dapetin reportnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dian, Pak Vidya, Pak Fumiko dan juga Pak Afri Trianto untuk sharing sessionnya. Sangat berharga sekali Pak, kami menghargai untuk waktu and all of your experiences shared here. Luar biasa sekali. Berarti kalau ngomongin soal konten beserta dengan kecocokannya, kami persilahkan untuk plakatnya. Mungkin foto dulu. Kita ada plakat. Mungkin seperti wanita ya Pak ya, tidak ada wanita jelek, cuman yang pinter dandan aja gitu intinya ya. Kontennya didandanin sedemikian rupa supaya cocok ya Pak. Oke, best smiles. Dibuka dulu maskernya. Sudah sangat terbiasa ya. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Thank you very much for our panel.